seragam kalian sudah lengkap atau belum? Dasinya sudah dipakai rapi atau belum? Nah, itu coba. Ini masih bajunya Naja. Kemarin nggak pakai bajunya Naja. Sudah kembali. Sudah, Rudong sudah. Yohanes sudah ya. Oke, bisa duduk lagi. Terima kasih. Untuk kebersihan kelas sudah kita lagi hari ini yang piket. Belinda dan kawan-kawan sudah piket, sudah bersih. Kalau piket setelah pulang atau pagi? Pagi. Gitu ya. Terima kasih sudah menjaga kebersihan dengan baik. Baik, pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai menceritakan kembali isi hikayat yang didengar dan dibaca. Nanti masing-masing peserta menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian di depan. Kembali hikayat yang telah dibaca dan didengar dengan bahasa sendiri dengan benar dan betul. Nomor presensi 2. Peserta didik mampu mempresentasikan teks yang telah ditulis berdasarkan isi dan nilai-nilai hikayat dengan benar dan percaya diri. Ada 2 kegiatan ya. Pertama, menulis kembali hikayat menggunakan bahasa kalian sendiri. Baru nanti kalian ceritakan di depan menggunakan bahasa kalian sendiri dan intonasi yang tepat. Jadi membacanya pada suatu hari seperti itu, jadi intonasinya harus tepat, gitu ya. Intonasi suaranya harus tepat, gitu. Nah, kita ingat-ingat pembelajaran kemarin. Karakteristik teks hikayat ada disingkat menjadi kaki air, kemustahilan, anonim, kesaksian, isana sentris, kais. Nah, kita lanjutkan. Karakteristik teks hikayat yang pertama, bayi lahir disertai dengan pedang dan panah. Kita ulas kembali materi kemarin. Jadi termasuk ke dalam karakteristik yang kedua, manusia yang memiliki kemampuan. Kalau berbicara kemampuan berarti berkaitan dengan kesaktian. Yang ketiga, kata kuncinya ada di raja. Ada lagi selain raja di sini ada maharaja. Paham ya? Paham. Selanjutnya, nilai-nilai hikayat. Kemarin Bu Vela menambah nilai budaya. Kalau didaktik berarti kata kuncinya di sini pendidikan. Dan pendidikan bisa disebut juga dengan edukasi. Ya. Yang kedua, religius. Ketiga, atau disebut dengan terakhir, sosial berarti masyarakat, budaya berkaitan dengan paham ya? Itu kita ingat-ingat materi kemarin. Nah, kalau ada kata tepuk silakan kalian
bahasa sendiri. Nah, tidak harus sama plek dengan contoh yang ada di dalam teks, tapi ceritanya sama. Nah, ya. Apakah harus, kalau di sini apakah ada 4 kalimat? Kalau kita bercerita juga harus ada 4 kalimat, ya tidak harus. Yang penting nanti alur ceritanya sama, gitu ya. Contoh di sini hikayat si miskin. Kalau ada hikayat seperti ini berarti judulnya disamakan, hikayat si miskin. Kalimat pertama silakan dibaca. Ini dari 2 kalimat ini bisa saya jadikan menjadi 1 kalimat menggunakan bahasa saya sendiri. Yang penting ketika saya bercerita bahasa saya dan saya paham kalimatnya, paham ya? Pada ini hikayat cerita, cerita berarti kan cerita. Nah, saya ubah menjadi pada zaman dahulu. Oh ya, zaman dahulu ada seorang yang gimana coba? Seorang miskin yang kaya dan maka ada seorang miskin laki bini berarti suami istri dan suami istri yang miskin. yang miskin. Menggunakan bahasa kita sendiri. Tamat besar berarti kan sangat terkenal, bisa kalian ubah begitu. Kerajaan Indradewa sangat terkenal, sangat terkenal. Penilaian individu silakan bagikan salwa.
Hikayat Bunga Kemuning. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang punya 10 putri yang cantik. Raja tersebut dikenal dengan raja yang bijaksana. Tetapi ia sangat sibuk dengan kepemimpinannya. Oleh karena itu, raja tidak mampu untuk mendidik para anaknya. Istri raja meninggal ketika melahirkan anak terakhirnya, sehingga anak sang raja yang diasuh oleh pembantunya, putri-putri raja menjadi sangat amat manja dan nakal. Mereka cuma suka bermain di danau. Mereka tidak mau belajar dan tidak mau membantu ayahnya. Pertengkaran ini sering terjadi. Ke-10 putrinya itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri pertama bernama Putri Pink dan para adiknya dinamai dengan Putri Jingga, Nila, Hijau, Kelabu, Oranye, Merah Tua, dan Putri Kuning. Hendak pergi jauh, ia mengumpulkan semua putri-putrinya. Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Tanya raja. Ke-9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayahanda mereka. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia berpikir sebentar, lalu memegang lengan ayahnya. Ayah, aku hanya ingin ayah bisa kembali dengan selamat, katanya. Kakak-kakaknya yang mendengar hal tersebut tertawa dan mengejek Putri Kuning. Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat. Akan kubawakan hadiah yang indah untukmu, kata sang raja. Setelah itu, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, ke-9 putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak dan menyuruh para pengasuh mereka agar menuruti mereka. Salah satu kakaknya. Oke, diperhatikan yang Hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali berantakan. Putri Kuning hanya diam dan menyapu sampah yang berserakan itu. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa meskipun perintah kakak-kakaknya. menulis hikayat menggunakan bahasa kita sendiri, maka pertama kita harus membaca teksnya, baru merangkai kata-kata menggunakan bahasa kita sendiri agar menyampaikan menggunakan Dengan intonasi yang baik. Ada yang ditanyakan? Untuk mengakhiri pembelajaran dari ini, Bu Vela ingin kalian yang fokus terlebih dahulu sebelum